Waktu ke Real Madrid, mereka juga melihat jadi satu peta dunia Indonesia itu banyak banget spotnya. Supporter Indonesia base-nya itu di sana tuh besar sekali. Halo Scorer, jumpa lagi bersama kami dalam Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan Doni Zola. Oke, kali ini kita kedatangan lagi seorang wanita nih akhirnya. Iya. Tapi punya posisi ataupun jabatan penting baik di PSSI maupun di AFF nih. Jabatannya sih ngeri. Ngeri. Dari tadi ngobrol enak banget kayak orang nggak punya jabatan. Ya, kita sudah bersama Wasekjen PSSI Bu Maika Ira Puspita yang nggak mau dipanggil Ibu. Iya. Jangan halo Mas Rais, Mas Donzo. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tadi sempat muter-muter agak kesasar ya. Iya, tapi buntutnya kan kita udah di sini. Udah di sini. Yang penting udah nyampe. ketemu, yang penting nyampe. Mungkin dulu pernah ada cita-cita pengen jadi itu pengendara tong setan mungkin. Terus. Mbak Ira, paling kita pertama yang pengen kita bahas nih ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Ira tuh akhirnya mau menerima tawaran ke PSSI? Oke, sebenarnya waktu ditawarin untuk jadi ke PSSI, ini kan ceritanya juga lucu banget gitu ya, karena kan saya juga nggak nyangka sama sekali, ada tawaran di PSSI. Dan sebenarnya waktu itu langsung di debrief tuh, Ra, nanti pokoknya pegang masalah manajerial, masalah komunikasi juga, karena memang background saya kan di situ, gitu. Jadi saya dulu kalau misalnya cerita sedikit nih, dulu 11 tahun di TVRI, saya dari 2000 Presenter. Dari mulainya tuh translator, naik ke reporter, naik ke interviewer nih kayak Mas Rai sama Mas Donzol nih, jadi gue juga agak deg-degan juga nih kayak nanyain kan gitu. Terus udah gitu terakhir presenter gitu. Nah terus udah gitu sempat di debrief begitu, terus yaudah deh kasih waktu dulu, terus tanya suami dulu dong gitu kan. Duh Kang ada tawaran begini gimana? Terus Neng bisa nggak ya? Neng ini adalah jabatan manajerial, dan Neng juga sudah ada di situ. Maksudnya sebelumnya juga untuk organisasi pasti kan organisasi ibu-ibu Dharma Wanita, organisasi Bayangkari. Terus juga organisasi ada satu yang memang saya ikut yang cukup intens itu organisasi internasional Rotary. Gitu. Jadi itu benar-benar intens banget organisasi Rotary internasional gitu. Ya udah setelah mikir nggak lama. Dan yang saya pikirkan adalah PSSI membawa nama Indonesia dan juga lewat sepak bola. Oke, dengan Bismillah saya bilang oke, saya terima. Jadi akhirnya waktu dari situ ikutlah untuk aktif di PSSI gitu. Tapi ngerasa terbebani nggak ya, dengan posisi sebagai ipar dari Bapak Ketua sendiri, kita bicara juga itu kan pasti akan menjadi hal-hal yang konflik of interest kah, atau dari secara pribadi atau mungkin penilaian dari luar gitu. Itu gimana tuh Mbak, kalau soal positioning yang akhirnya gua ambil kayak gimana nih ya, karena kan pasti kan wah gila nih ntar orang pasti mikir apa apalagi Indonesia ya kan, selama lambe turah masih ada ya kan. Gitu kan. Jadi kan itu gimana tuh Mbak Ira, maksudnya pada saat itu ada nggak kepikiran bahwasanya dengan positioningnya Mbak Ira juga itu bisa mengganggu nggak kira-kira pilihan-pilihan dari Mbak Ira sendiri terkait dengan posisi di PSSI sekarang? Ya, awalnya sih kaget banget ya karena reaksi media ini luar biasa. PSSI semua bola, soalnya bola gitu. Bola tuh seksi banget buat diomongin. Nggak nyangka akan sebesar itu sebenarnya. Terus udah gitu ya pastilah dikait-kait dengan adik ipar. Ya sebenarnya kalau untuk menjadi bebannya adalah ini tanggung jawab besar, berarti saya harus perform. Itu betul. Bukan berarti gue punya koneksi terus gue bisa seenaknya aja. Jadi bebannya sih lebih ke situ. Jadi lebih ke performnya mesti di bagian apa nih, dan terlebih lagi juga kan ini benar-benar learning by doing. Ini satu dimensi yang berbeda banget, berbeza gitu kan. Jadi di situ ngerasa ini tantangan, saya terima. Kemudian tanggung jawabnya ini udah nggak main-main lagi gitu. Satu lagi ya, kenal sepak bola Indonesia sebelumnya itu, sebelum ada sebagai wakil sekjen PSSI itu kenal sepak bola Indonesia seperti apa? Kalau sepak bola Indonesia terus terang nggak ngikutin, tapi suamiku itu adalah penggemar sepak bola. Klubnya dari zamannya pacaran dulu. Gitu. Pacaran 6 tahunnya itu ngikutin terus. Cewek-cewek yang ngajak nobar. Iya tuh. Cewek-cewek soleha ya. Pacarnya mau kemana
aja. Wah itu penting berarti support suami udah pasti all out ya. Gitu. Jadi kalau untuk suami kan apalagi dulu tuh zamannya koran tuh kan, tabloid itu kalau udah klubnya kalah udah bisa berantem itu, bisa ribut gara-gara klubnya kalah. Apa sih di klubnya? Harus nggak apa-apa. Itu yang di sebelah sana yang jersinya ada dipasang di situ. Milan banget, Milan garis keras. Ketahuan angkatannya ya. Bener. Soalnya satu angkatan sama gua. Jadi kan gua juga tahu. Pas jadi Milan saat itu. Emang apalagi kalau fans Itali itu menjiwai kadang-kadang. Garis keras sih. Kalau kalah tuh betenya seminggu. Pokoknya sabar ya. Benar. Tapi terobatilah kemarin juara lah. Ya juara, Milan juara kemarin. Walaupun Piala Dunia nggak masuk. Nggak Nggak masuk. Benar. Nah pas masuk ke PSSI nih, waktu itu ngelihat apa sih yang mesti dibenahi pertama nih secara cepat gitu di PSSI ini sendiri? Karena kan Mbak Ira pasti tahu lah PSSI ini selalu stigmanya negatif di luar. Terus mau kerjaannya baik atau buruk tetap dibilang buruk. Ya. Maupun baik gitu. Nah ini apa yang sebenarnya menjadi target ataupun mungkin rancangan dari Mbak Ira sendiri ketika ditawari posisi PSSI yang harus dibenahi dan akhirnya membuat stigma PSSI ini berbeda dari yang sebelumnya gitu. Oke, pertama sih sebenarnya waktu ngelihat itu adalah hubungan kita keluar. Karena kan dengan background saya sendiri sebagai di media gitu ya, terus ngelihat ada peluang ternyata kita tuh sangat erat kerjasamanya dengan AFF, kemudian AFC dan juga FIFA sebagai induk olahraga kita gitu kan. Nah komunikasi ini yang saya mulai bangun, karena komunikasi ini yang mungkin dengan segala kesibukan dan dengan segala problematika administrasi di dalam kesekjenan, ada satu hal yang sedikit terlupakan, yaitu komunikasi keluar. Ini yang mulai saya bangun di situ. Jadi komunikasi dengan FIFA, komunikasi dengan AFC dan komunikasi dengan AFF. Jadi waktu itu intens sampai kita tuh bisa langsung teleponan untuk ngelihat bahwa Indonesia progresnya udah segimana loh. Indonesia tuh progresnya sudah segini loh. Ada nih program-program yang memang bisa kita berdayakan, dibukakan pintunya pada akhirnya oleh FIFA. Gitu. Jadi itu benar-benar kunci dan pintu masuk kita untuk ngebuka kesempatan kerjasama dengan pihak luar. Itu dari FIFA, dari FIFA, dari AFC juga dan juga dari AFF. Nah, waktu itu sebelum Mbak Ira masuk, setahu saya ada program namanya FIFA Forward kan? Yes. Ke PSSI gitu. Nah, selain program-program itu kan berarti sebelum Mbak Ira ya? Yeah. Sejauh ini perkembangannya seperti apa untuk program FIFA Forward itu, dan apa saja sih program yang ditawarkan FIFA, AFC ataupun mungkin AFF ya yang mungkin harusnya bisa dimaksimalkan oleh Indonesia tapi belum terlaksana? Dananya ada nih gitu. Kalau untuk FIFA Forward sendiri memang kan intinya adalah untuk memberdayakan asosiasi, anggota asosiasi. Betul. Pemakaiannya itu memang diarahkan ini untuk ini untuk ini untuk ini gitu ya. Ada pos-posnya masing-masing. Ada pos-posnya masing-masing. Memang pada saat itu, pada saat saya masuk 2019 itu FIFA Forward yang terakhir adalah untuk development, untuk capacity building. Pada waktu itu untuk perwasitan, kemudian juga untuk kepelatihan. Jadi memang pada saat itu kan ada kurikulum Villanesia. Nah, itu lewat FIFA Forward. Kemudian perwasitan itu juga lewat FIFA Forward. Cuman memang yang sekarang ini yang kita sasarkan atau yang kita targetkan adalah program-program yang kelihatan wujudnya. Gitu, yang tidak habis pakai. Karena nantinya kan kalau misalnya program yang kepelatihan ini kita harus maintenance terus gitu. Harus kita maintain. Betul. Jadi ini nanti turunannya pasti kan akan banyak setelah kita bikin program pelatihan lisensi A misalnya. Kemudian kita kan berarti harus perbanyak lisensi B-nya. Dengan begitu kita harus perbanyak lisensinya, essay-nya. Jadi mengerucut. Dan itu baru untuk laki-laki, belum untuk perempuan. Nah, gitu. Jadi itu banyak sekali turunannya sebenarnya, Mas. Nah, jadi sebenarnya FIFA itu sangat memberikan dorongan yang luar biasa ya untuk anggota asosiasinya. Dari 211 anggota, Indonesia salah satunya. Nah, itu program-program melalui FIFA Forward. Gitu. Nah, menarik nih. Nih saya justru mau ngelihat sudut pandang dari Mbak Ira terkait dengan dari orang yang tidak tersentuh dengan sepak bola tiba-tiba nyemplung di posisi yang cukup strategis dan akhirnya ketemu dengan sepak bola Indonesia, lalu keluar
memperkenalkan, introduce bagaimana sepak bola Indonesia. Kekuatan sepak bola Indonesia di mana sih, Mbak? Kalau kita bicara apakah kita emang berhasilnya Asia, apakah itu dari kemampuan, atau mungkin kita konsumen, di mana justru orang melihat kita sebagai negara supporter, kalau saya nyebutnya gitu, karena support kita luar biasa kan, luar biasa dengan segala macam hal baik dan hal yang menarik dari mereka. Kalau Mbak Ira setelah masuk ke dunia sepak bola, oh gini bola Indonesia, potensinya seperti ini dan dilihat sama orang luar seperti ini. Gimana tuh Mbak? Selama menjabat di posisi di PSSI sebagai Wakasekjen. Potensi sepak bola kita tuh besar sekali, Mas. Sangat-sangat besar. Apapun yang Indonesia miliki, kita selalu jualannya kan Indonesia kaya. Iya, betul. Kayaknya itu kayak SDM-nya 270 juta jiwa lebih. Kalau saya jualan nih Mas, 77% dari populasi Indonesia dari 270 juta jiwa itu adalah pencinta sepak bola. Gimana nggak orang luar itu langsung wow, langsung berhitung dong. Dan berhitungnya dari segala aspek. Dari segi potensi pemain, kemudian potensi grassroots yang bisa dikembangkan, potensi market. Coba sekarang aku balikin tanya Mas Donzol, Mas Donzol klub mana yang disupport kalau dari luar? Kalau di luar ada Parma sama Chelsea. Nah, kalau gitu base-nya yang paling besar Chelsea di sini besar kan? Besar. Kalau Mas Rais beli jersey juga, beli jersey juga gitu asli. Kan. Harganya sekarang 1 juta loh. Iya. Itu belum nunggu diskon sih. Kalau saya Parma dan Barcelona. Ya, dulu waktu ke Real Madrid, mereka juga melihat jadi satu peta dunia Indonesia itu banyak banget spotnya. Supporter Indonesia base-nya itu di sana tuh besar sekali. Betul. Jadi kita itu memang dilihat sebagai target market, tetapi potensinya juga luar biasa. Nah, ini yang orang-orang juga dia termasuk pasti kita semua nih yang ada di sini gregetan juga. Ayo dong, kita harus ngerjain sesuatu nih gitu. Kita harus ngerjain sesuatu karena jangan juga hanya dilihat dari target market, tetapi potensinya pemberdayaannya juga ayo dong kita biar kelola bersama. Jangan cuma kita jadi konsumen doang. aja. Betul. Gitu. Tapi ini jadi wasekjen PSSI waktunya itu pasti tersitanya banyak banget. Terus kenapa memberanikan diri untuk jadi wapres AFF nih Mbak Ira? Apa yang mendasari alasan untuk menjadi wapres AFF? Padahal di wasekjen PSSI ini udah tersita, terus akhirnya mencalonkan diri wapres AFF gitu. Ini kekeluarganya gimana? Terus waktu me time biasanya kan kalau cewek itu ada me time gitu. Ada jadwal kerimbat, salon apa. Ini laki gue dengerin. Dia pasti langsung tuh kan suara hati laki-laki gitu kan. Biasanya ibu-ibu kan suara hati perempuan gitu, kalau ini suara hati laki-laki. Kalau ini pasti sekali lagi saya tidak akan maju tanpa support suami. Sekali lagi itu, jadi harus salim dulu dong gitu kan, supaya dapat support, dapat berkah, jadi jalan. Dan support terbesar saya udah pasti suami saya. Dan kenapa memberanikan diri, Mas? Saya pertama kali merasa diterima di keluarga sepak bola adalah keluarga AFF. Wow. Jadi pertama kali tadi saya udah sampaikan ya kan, saya membuka jalan nih, membuka komunikasi ke AFF, ke AFC, ke FIFA. Pertama kali saya telepon sekjen AFF. Hey Mr. Lee, I'm Ira, I'm Vice President from VSSI. Terus dia bilang apa coba? Ira, don't call me Mr. Lee, call me Winston. Welcome to the football family. Gimana saya merasa tidak disambut sekali di situ. Saya belajar banyak, Mas. Dan saya merasa sebagai negara dengan potensi yang paling besar, dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, tetapi kita masih jauh kalah bersaing dengan negara-negara tetangga yang jauh lebih kecil. Iya, setuju. Jadi saya memberanikan diri dengan salah satu alasan adalah yuk kita belajar dari negara-negara tetangga yang dari skala kecil dulu. Gitu. Winston Lee tuh posisinya apa? Sekjen. Sekjen AFF. Saya punya teman Winston juga, tapi bukan Lee, orang Jelambar. Winston. Saya takutnya kan sama orangnya gitu. Waktu itu proses pemilihannya nggak rumit kan, karena Mbak Ira calon tunggal juga ya untuk wanita ya.
Kalau aku boleh tahu ya. Kalau wanita banyak, Oh, iya, banyak wanita Mas. banyak. Banyak ya, Tapi Bang, ya? kalau untuk wapres, Yes. waktu itu memang ada 4 Ada kan 4, posisi. satu tapi enggak ini ya. Satu, nah Enggak ini lolos, enggak eligible bukan, atau gimana? karena satu itu dari Singapura, Iya. itu Presiden Lim Kiatong almarhum. Oh iya. Jadi beberapa bulan sebelum pemilihan betul beliau meninggal dunia. Ya, Itu betul. kehilangan Iya, terbesar iya, juga iya. ya, Iya. karena memang Kaget lah ya. Iya, beliau itu juga sebagai background dari legal juga, dan luar biasa, saya juga belajar cukup banyak dari beliau gitu. Jadi waktu itu dari posisi 4 kita berempat maju, tetapi memang pada akhirnya karena almarhum sudah nggak ada lagi, jadi kita bertiga gitu lolos dari Timor Leste, kemudian dari Brunei. Oke, Gitu. jadi gitu. Nah, kalau target sendiri dari Mbak Ira sendiri sejak menjadi Wapres AFF ini seperti apa sih? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Ira. Oke. Kita tunggu dulu Iya, tunggu dulu. jawaban dari Mbak Ira di episode berikutnya dari Discord.